Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya pada materi ajar mata kuliah farmakologi molekuler pada sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu reseptor yang ada di dalam tubuh kita yang bernama reseptor tirosin kinase, disingkat dengan RTK beserta jalur signal transduksinya. Sebelum kita lanjut pada materi, ada baiknya Anda like dulu yang belum like, komen dan subscribe serta share video ini pada teman-temannya agar saya tetap semangat dalam memberikan materi pembelajaran pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan mari ajak teman-teman yang lain untuk mensubscribe video ini agar dapat mengikuti pembelajaran. Nah, yang pertama kali yang harus Anda ketahui untuk mempelajari reseptor ini adalah apakah peran dari reseptor ini di dalam tubuh manusia. Reseptor ini atau RTK ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia, terutama dalam mengatur pembelahan sel ya. Kita tahu bahwa sel-sel tubuh kita ini terus berkembang dan terus membelah diri untuk mempertahankan fungsi dari organ-organ serta tubuh kita itu sendiri. Nah, fungsi pembelahan sel ini dimulai dari proliferasi sel atau persiapan sintesis protein-protein yang dibutuhkan oleh sel untuk membelah, serta perubahan sel menjadi bentuk yang satu ke bentuk sel lainnya yang kita sebut dengan diferensiasi sel. Peran kedua adalah survival, yaitu sel tersebut ya dengan adanya aktivasi pada reseptor tirosin kinase tertentu, dia akan meneruskan signal ke dalam sel untuk menghasilkan protein-protein yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan sel itu sendiri ya. Kemudian intinya di sini mencegah kematian sel kanker. Yang ketiga, peran dari sel reseptor tirosin kinase ini adalah untuk menghasilkan ya protein-protein yang berawal dari ekspresi sintesis protein dari gen-gen kita yang ada di DNA, seperti halnya sintesis hormon, sintesis enzim ya, dan protein-protein yang sangat esensial bagi tubuh kita. Nah, secara bentuk gambar, Anda bisa lihat gambar ini adalah salah satu gambar reseptor tirosin kinase yang dalam keadaan aktif. Dalam keadaan aktif, reseptor ini akan berada dalam bentuk dimer, di mana dua reseptor tirosin kinase akan bergabung menjadi satu, ya, sehingga disebut dimer. Gitu. Nah, selanjutnya kita perlu mempelajari struktur dasar dari reseptor tirosin kinase ini ya. Kita akan mengenali bagian-bagian dari reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase ini salah satu reseptor yang termasuk dalam kelompok reseptor terikat membran. Jadi dia terikat pada membran sel. Jadi ada bagian luar sel yang disebut dengan ekstraselular domain, ada bagian di dalam membran yang kita sebut transmembran domain, dan ada bagian di dalam sel yang kita sebut sebagai intraselular domain. Nah, pada bagian ekstraselular ini biasanya adalah tempat untuk di mana ligan berupa senyawa endogen atau obat untuk berinteraksi atau berikatan dengan reseptor ini. Pada gambar yang paling kanan itu adalah paling kiri ini adalah reseptor yang tirosin kinase yang berada dalam keadaan inaktif. Dia berada dalam bentuk monomer ya. Jadi belum ada ligan yang terikat, dia masih berada dalam bentuk monomer ya. Kalau kita sebut masih jomblo ya. Nah, pada bentuk benang yang warna coklat itu namanya adalah immunoglobulin fold ya. Disinilah tempat ligan, baik itu berupa senyawa endogen, hormonal, signal molekul yang berfungsi sebagai ligan pada reseptor ini menempel ya.
Kemudian yang dalam bentuk benang berwarna merah di bagian membran sel ini disebut sebagai transmembran region ya. Sedangkan yang benang berwarna hijau, kemudian biru dan paling bawah juga berwarna hijau ini adalah tempat di mana nanti bagian-bagian yang akan difosforilasi oleh enzim protein kinase ya. Di antaranya adalah Jones transmembran region yang berwarna hijau, yang berwarna biru adalah activated lobe atau activation lobe, dan yang paling bawah yang berwarna hijau juga ini adalah cytoplasmic tail ya. Nah, kemudian dalam keadaan aktif ya, sebelum aktif itu ada ligan terlebih dahulu yang datang ke reseptor ini dan berikatan dengan bagian immunoglobulin fold dan akan membuat reseptor itu mengalami perubahan konformasi 3 dimensinya dan bergabung dengan reseptor lain yang terikat dengan ligan juga ya, sehingga akan membentuk keadaan dimer seperti gambar yang di tengah. Selanjutnya bagian intraseluler ya akan mengalami fosforilasi oleh bantuan enzim protein kinase. Oleh sebab itu juga kenapa reseptor ini disebut reseptor tirosin kinase, karena ada enzim tirosin kinase yang memfosforilasi intraselular domain dari reseptor ini. Nah, selanjutnya bagian yang mengalami fosforilasi ini menjadi aktif ya, memfosforilasi protein-protein lain ya. Setidaknya di sini ada 2 jenis protein yang akan difosforilasi. Yang pertama kita sebut sebagai protein adaptor yang berwarna biru ya, B berwarna biru ini kita bisa melihat bagian cytoplasmic cell tail akan memfosforilasi protein B, suatu protein adaptor, yang selanjutnya protein B ini akan mengaktifkan protein-protein yang lainnya atau dengan cara memfosforilasi protein-protein lainnya seperti protein C dan protein D. Selanjutnya signal transduksi dihantarkan ke dalam sel bahkan sampai ke inti sel ya untuk memulai terjadinya transkripsi DNA dan sintesis protein. Maka protein-protein yang diaktifasi ini akan mengaktifasi berbagai macam protein lainnya ya, sehingga nanti urutannya terjadilah fosforilasi berantai sampai dihasilkannya suatu efek biologis atau efek misalnya tadi kayak dimulainya sintesis protein, kemudian dimulainya siklus sel yang mengakibatkan sel itu dapat membelah diri, berkembang menjadi lebih banyak lagi. Kemudian ada satu tipe lagi, tipe fosforilasi yang mana sitoplasmic cell akan secara langsung memfosforilasi suatu protein tanpa membutuhkan bantuan protein adaptor seperti protein A pada slide ini ya, pada gambar di dalam slide ini. Nah, secara ringkas ya, ini adalah aktivasi dari reseptor tirosin kinase. Kita bisa juga melihat ya bahwa ada signal molekul yang dibawa oleh suatu ligan yang memerintahkan nantinya sel itu menghasilkan suatu perubahan biologis, entah itu menghasilkan suatu protein ataupun mungkin menginstruksikan sel itu membelah diri. Ya, ini dimulai dari adanya signaling molekul yang menempel pada immunoglobulin fold atau di bagian ekstra sel ya, di bagian luar sel. Dan bisa kita lihat ya pada gambar kedua, jika 2 ligan telah berikatan dengan reseptor tirosin kinase, maka reseptor tirosin kinase ini akan membentuk dimer ya, dari monomer membentuk dimer. Pada gambar nomor 3, setelah terjadinya pembentukan dimer, maka bagian intraselular region akan mengalami fosforilasi ya, adanya penempelan atom atau gugus fosfat pada
intracellular tail, kemudian ada activation loop tadi, dan ada John transmembran region ya. Sehingga di sini disebut reseptornya full activated ya. Nah, reseptor yang telah full activated atau phosphorylated dimer ini nantinya akan bisa mengaktifkan berbagai macam protein yang berada di sekitarnya untuk menghantarkan signal ke seterusnya ke dalam sel, bahkan ke inti sel, dan dimulailah terjadinya respon biologis ya. Nah, respon biologis di sini dengan aktivasi satu reseptor saja mungkin akan menghasilkan beberapa respon ya. Jadi responnya tidak hanya satu yang dihasilkan, tapi bisa lebih banyak dari satu ya, atau dua atau tiga dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang termasuk reseptor tirosin kinase? Saya rasa di dalam buku-buku farmakologi molekuler cukup banyak yang termasuk pada jenis reseptor ini, tapi di sini nantinya pada materi kali ini kita hanya akan mempelajari dua, karena nanti kita akan lebih fokus pada signal transduksi atau penghantaran signal transduksi dari reseptor ini cukup banyak ya, yang kita kaitkan dengan satu penyakit ya, penyakit kanker, dan sisanya mungkin nanti Anda bisa mempelajari sendiri, dan saya berharap Anda bisa memahami konsep dasar dari signal molekuler dari aktivasi reseptor tirosin kinase ini. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang signaling pathway dari epidermal growth factor receptor. Ini reseptor ini akan nantinya sangat berkaitan dengan terapi atau penemuan obat-obatan untuk penyakit kanker. Obat-obatan di mana obat-obatannya kita kenal juga dengan istilah kemoterapi. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari signal transduksi dari reseptor insulin. Nah, insulin ini juga nanti akan terkait dengan penyakit diabetes mellitus ya. Nah, reseptor epidermal growth factor ini tidak hanya sebenarnya ditemukan pada sel kanker, tapi dari sel-sel normal kita ini juga banyak sekali, dan memang aktivasi reseptor EGF ini atau EGFR ini memang terjadi setiap hari dalam tubuh kita, tapi penghantaran signal dan perintah yang diterima sel ini bisa dikendalikan. Sebaliknya pada sel kanker bedanya adalah perintah untuk membelah diri pada sel kanker itu tidak bisa dihentikan oleh sistem yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau beda antara sel kanker dengan sel yang sehat adalah pembelahan sel sehat itu bisa berhenti apabila tubuh kita merasa telah cukup. Sementara itu untuk sel kanker ini tidak bisa dikendalikan. Jadi tidak ada faktor untuk menghentikan pembelahan sel. Nah, yang terjadi apa sebenarnya pada tumor? Yang terjadi pada tumor itu adalah mutasi pada reseptor EGFR ini kebanyakan. Ya, pada sel kanker paru-paru di sini disebutkan terjadi mutasi pada reseptor EGFR ini sekitar 10-50%. Apa dampak dari mutasi ini? Dampak dari mutasi ini adalah adanya perintah ke dalam sel untuk secara terus-menerus sel itu membelah diri, sehingga pertumbuhannya sangat tidak bisa dikendalikan, dan akibatnya ini akan mempengaruhi fungsi sel paru-paru itu sendiri dalam mengatur pertukaran udara ya, sehingga ini disebut sebagai suatu penyakit yang cukup ganas ya, karena sangat vital dari fungsi dari paru-paru itu sendiri. Nah, yang mutasi bisa terjadi pada bagian ekstraselular domain ataupun protein-protein penerus signal transduksi ke dalam sel. Ya, sehingga selain menargetkan bagian ekstraselular domain pada reseptor ini, para penemu obat-obatan atau peneliti juga mempelajari signal transduksi ini dan bagaimana cara menghentikan signal transduksi
yang terlalu berlebihan pada pembelahan sel yang tidak terkendali untuk terapi penyakit kanker. Untuk reseptor EGFR sendiri ini setidaknya sudah ada 4 macam yang ditemukan, tentu saja dengan fungsi yang berbeda-beda dan efek biologis yang dihasilkan juga berbeda-beda. Yang pertama ada wild type EGFR atau RBB1 yang dikenali sebagai reseptor induk atau reseptor yang pertama kali ditemukan. Dan yang selanjutnya ada HER2 atau ERBB2 strukturnya mirip dengan EGFR, cuma mungkin nanti ada yang berbeda pada signal transduksinya, dan pada sel kanker ditemukan pada sel kanker yang mungkin hanya pada 1 atau 2 jenis sel kanker seperti sel kanker payudara. Kemudian ada lagi HER3, ERBB3 dan HER4 ERBB4. Nah, ini pada penyakit kanker paru-paru banyak sekali ditemukan peningkatan jumlah, atau di sini disebut sebagai overekspresi dari wild type EGFR. Dan juga ada banyak diekspresikan, artinya jumlah reseptor ini sangat berlebihan sangat banyak dibandingkan dengan orang sehat terutama pada penderita kanker paru-paru, kanker payudara, kanker lambung atau gastrik dan kolorektal, serta sel kanker kepala dan leher. Nah, HER ini banyak juga ditemukan berlebihan pada sel kanker payudara. Nah, untuk penemuan obat-obatan kalau saya tadi mengatakan bahwa signal transduksi baik itu pada sel normal ataupun pada sel kanker ini dimulai dari adanya signaling molekul atau ligan yang berikatan dengan reseptor tirosin kinase. Sehingga jika kita bisa menghentikan ligan ini berikatan dengan reseptornya, ini tentu saja akan menghentikan signal transduksi dan perintah ke dalam sel untuk terus membelah ataupun menghasilkan suatu protein yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, para peneliti telah menemukan obat-obat kanker yang bekerja dengan cara menangkap ligan yang akan menempel pada reseptor EGFR ini atau juga bisa menduduki sisi aktif dari reseptor EGFR ataupun reseptor-reseptor sejenis lainnya pada sel kanker, sehingga signal transduksi ke dalam itu tidak bisa diteruskan. Namanya adalah antibodi monoklonal dan obatnya sangat mahal sekali, mungkin berkisar jutaan rupiah untuk satu dosisnya, sehingga terapi pengobatan kanker cukup mahal karena obat-obat ini merupakan suatu protein yang sangat sulit sekali untuk diproduksi, membutuhkan teknologi yang cukup tinggi. Nah, diantaranya adalah trastuzumab, bevacizumab, nifozumab dan lain sebagainya. Ini bekerja di bagian ekstraseluler. Bevacizumab kalau Anda lihat yang berwarna ungu di sini, dia bisa menangkap suatu hormon pertumbuhan yang disebut dengan VEGF-A, tapi sekaligus dia juga bisa sebagai antagonis. Jadi dia bisa mengikat VEGF sebagai ligannya dan menduduki sisi aktif reseptor, sehingga VEGF-A ini tidak bisa berikatan dengan reseptor dan memicu terjadinya aktivasi reseptor VEGFR1 Selexizumab sama panituzumab ini bekerja pada reseptor EGFR Dan ada lagi obat yang bekerja masih di bagian lebih tepatnya pada bagian transmembran lapatinib namanya. Lapatinib ini dia bekerja dengan cara menonaktifkan atau menghambat aktivitas enzim protein kinase, sehingga reseptor yang telah membentuk dimer tadi tidak mampu memfosforilasi bagian intraselular domainnya. Sehingga signal transduksi pada berbagai jalur signal transduksi nantinya tidak akan diteruskan, sehingga perintah
ya untuk proliferasi sel, yang sintesis protein, untuk keperluan bertahan hidup, dan angiogenesis. Nah, angiogenesis ini tentu saja merupakan suatu kemampuan dari sel membentuk pembuluh darah dan mengarahkan pembuluh darah baru ke arah sel kanker sendiri, ya. Sehingga kemampuan sel kanker dalam membentuk pembuluh darah baru ini juga bisa dicegah, ya, sehingga yang diharapkan terjadinya kematian sel kanker yang kita sebut dengan apoptosis. Jadi efek klinik dari penggunaan obat-obat ini salah satunya yang dilihat adalah apakah pemberian obat ini mampu mengakibatkan apoptosis pada sel kanker. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mempelajari jalur sinapse transduksi dari reseptor EGFR, ya. Kalau kita lihat pada gambar ini, ya, sangat kompleks. Signal transduksinya itu sangat banyak ternyata setelah ditemukan. Ada yang berwarna pink di sini, signal transduksi diteruskan melalui aktivasi enzim fosfolipase C, ya. Sama halnya waktu kita mempelajari reseptor terkait dengan protein G, ini juga ada jalur PLC, ya, yang nantinya akan menghasilkan diasilgliserol dan inositol trifosfat atau IP3, dan ini kaitannya mungkin dengan peningkatan kadar kalsium intrasel dan sintesis protein melalui transkripsi DNA dan lain sebagainya. Kemudian yang berwarna orange ini adalah jalur RAS, RAF, ya, ERK atau MAPK, ya, di mana kita bisa lihat di sini aktivasinya membutuhkan suatu protein adaptor SHC, GRB2 dan SOS, di mana SOS ini nanti akan mengaktifasi protein RAS, dan kemudian selanjutnya RAS akan mengaktifasi RAF, selanjutnya ERK, dan ERK ini bisa masuk ke dalam sel, mengaktifkan protein-protein faktor transkripsi yang memerintahkan terjadinya sintesis protein, ya, dan pembelahan sel. Nah, kemudian yang berwarna abu-abu ini ada jalur STATS, ya, atau nanti pada slide berikutnya kita sebut sebagai jalur JAK-STATS, di mana STATS, ya, adalah suatu protein yang bisa masuk ke dalam inti sel dan juga mengaktifkan berbagai macam faktor transkripsi yang memerintahkan sel untuk memproduksi suatu protein untuk keperluan proliferasi dan pembelahan sel serta survival. Kemudian ada jalur PI3K AKT, ya, fosfoinositol 3 kinase dan AKT, nah, mana di sini AKT-nya juga nanti bisa masuk ke dalam sel dan memerintahkan sel untuk melakukan sintesis protein dan lain sebagainya. Nanti pada slide berikutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita pelajari adalah jalur RAS, RAF, MAPK atau mitogen activated protein kinase pathway. Nah, sebelum kita mempelajari obat-obatnya, ya, ini sudah saya sampaikan juga pada slide sebelumnya, di mana jalur ini ketika terjadi aktivasi reseptor tirosin kinase, maka protein RAS akan diaktifkan dengan bantuan protein adaptor GRB2 dan SOS, ya. Nah, RAS ini selanjutnya akan mengaktifasi berbagai macam protein RAF. Di sini setidaknya ada 3, yaitu RAF A, RAF, B, RAF, dan C, RAF. Dan pada sel normal sebenarnya ketika jumlah protein RAF yang diaktifasi telah cukup, maka biasanya RAS ini akan dinonaktifkan oleh suatu protein yang kita kenal dengan protein tumor suppressor NF1, ya. Cuma dalam sel kanker reseptor NF1 ini tidak banyak diproduksi, ya, karena memang ini adalah faktor yang menghentikan terjadinya signal transduksi untuk pembelahan sel. Kemudian pada sel kanker, RAS dan RAF ini juga bisa mengalami mutasi, ya, sehingga walaupun tidak ada signaling molekul atau ligan berikatan dengan reseptor EGFR, tapi jika RAS ini mengalami mutasi atau RAF mengalami mutasi,
dia fungsinya berubah dan akan selalu mengaktifkan protein-protein selanjutnya, sehingga walaupun tidak ada perintah dari ligan untuk meneruskan signal ke dalam sel, signal transduksi tetap diteruskan, sehingga inilah juga yang menyebabkan terjadinya perbelahan sel atau perkembangan sel yang terjadi secara terus-menerus dan tidak bisa dihentikan pada sel kanker. Nah, ARAF, BRAF, dan SERAF selanjutnya akan mengaktifkan protein MEK1 dan MEK2. Selanjutnya MEK ini akan mengaktifkan protein ERK1 dan ERK2. Nah, protein ERK2 inilah yang bisa masuk ke dalam inti sel, mengaktifkan berbagai macam protein yang berfungsi sebagai faktor transkripsi. Di antaranya adalah protein cyclin D. Cyclin D ini adalah suatu faktor transkripsi yang nantinya bisa menempel pada DNA dan memerintahkan mulainya terjadi transkripsi DNA, translasi, sintesis RNA, dan sintesis protein. Ini juga protein-protein yang dihasilkan tentu saja adalah untuk siklus sel ya, sehingga secara keseluruhan siklus sel ini dipercepat ya, terjadi meiosis dan mitosis ya, sehingga satu sel akan membelah menjadi dua sel. Nah, beberapa protein sebagai faktor transkripsi ini juga diaktifkan oleh protein ERK1 dan 2, diantaranya adalah protein MYC ya, ELKT, FOS, dan ETS. Sebenarnya dalam keadaan normal, ketika sel itu telah mengalami kecukupan dari protein yang dihasilkan atau sel telah membelah dari satu menjadi dua atau secukupnya, maka sebenarnya ERK ini juga nanti akan berfungsi untuk menghambat RAF ya, atau di sini tepatnya SERAF. Dan di dalam sel juga dihasilkan suatu protein ya dari proses pembelahan itu sendiri, yaitu protein DUSP dan protein SPRY yang nanti akan menonaktifkan protein ERK dan protein RAS ya. Sehingga pada sel normal ini bisa dihentikan ya. Cuma pada sel kanker beberapa laporan penelitian menyatakan bahwa protein DUSP dan SPRY ini tidak banyak dihasilkan oleh sel kanker ya. Sehingga sangat logis bahwa sel kanker itu akan membelah secara terus-menerus tanpa bisa dikendalikan. Nah, bagaimana kaitan jalur transduksi ini dengan penemuan obat baru? Maka dalam konsep penemuan baru, obat-obat ini harus mampu menonaktifkan protein-protein yang terlibat pada jalur RAS, RAF, dan ERK ini gitu ya. Nah, dari hasil penelitian penemuan obat ini telah ditemukan ada yang disebut dengan RAF kinase inhibitor. Ini adalah suatu enzim yang menempel pada protein RAF ini dan yang berfungsi untuk memfosforilasi MEK ya. Nah, ada obat yang namanya sorafenib dengan merek dagang Nexavar yang bekerja dengan cara menghambat RAF kinase ini ya. Nah, ini adalah obatnya Nexavar dari Bayer, dan mekanisme Nexavar atau sorafenib ini dia adalah menghambat enzim RAF kinase ya, sehingga protein RAF ini tidak mampu memfosforilasi protein selanjutnya, diantaranya adalah protein ERK ya dan MAPK. Sorafenib atau Nexavar ini juga bisa menonaktifkan atau menghambat BRAF ya, dan berbagai macam protein lainnya yang tentu saja ini masih banyak kajian untuk meneliti mekanisme aksi dari sorafenib itu sendiri. Sehingga di sini proliferasi sel, diferensiasi sel, migrasi sel. Migrasi sel ini adalah proses ya mulainya pergerakan sel kanker ya, seperti invasi. Invasi ini adalah
sel kanker itu mulai mendesak atau merusak sel-sel sehat yang ada di sekitarnya agar bisa memberikan ruang pada sel kanker itu tumbuh. Nah, kemampuan invasi sel juga bisa berkurang pada pemberian sorafenib ini pada pasien kanker. Dan terakhir tentu saja yang diharapkan adalah menghambat metastasis atau berpindahnya sel kanker dari satu tempat ke tempat lain melalui aliran darah. Ya, ini disebut dengan metastasis. Nah, itu tadi adalah jalur RAS-RAF MAPK ya. Dan tadi obatnya sorafenib ya, bekerja dengan menghambat RAF ya. Nah, kemudian ada satu lagi obat anti kanker, ini belum ada namanya tapi masih berupa kode, yaitu PLX 4032 yang telah diteliti masuk pada tahapan uji klinik ya untuk pengobatan pasien melanoma ya atau penyakit kanker kulit ya. Nah, PLX 4032 ini bekerja dengan cara menghambat BRAF ya, yang hampir sama dengan sorafenib tadi ya, dimana pada gambar ini Anda bisa lihat ya, PLX 4032 dia bisa menghambat BRAF dalam mengaktifasi protein MEK, sehingga selanjutnya yang diharapkan dari pemberian obat ini yang teramati adalah berkurangnya metastasis ya pada penderita kanker melanoma atau kulit ya. Nah, kemudian ini slide ini menceritakan tentang berbagai macam obat-obatan yang baik yang telah ada ataupun yang sedang dikembangkan untuk menghambat signal intraseluler pada ERK, aktivasi ERK ya. Tadi RAF bisa mengaktifasi protein MEK dan MEK ini bisa mengaktifasi protein ERK. ERK bisa masuk ke dalam sel dan memulai terjadinya transkripsi DNA ya. Beberapa obat-obatan yang tadi ya yang bisa menghambat RAF ya, di sini ada sorafenib PLX 4032, ada RAF 256, ini bekerja pada jalur menonaktifkan RAF kinase inhibitor ya, atau disebut sebagai RAF kinase inhibitor. Kemudian obat-obat yang atau kandidat obat yang masih dalam tahapan uji klinik yang mampu menghambat aktivasi ERK dan masuknya IRK ke dalam intrasel itu ada XL518CI1040, PD035901 dan AZD6244. Ini akan menghambat ya MEK mengaktifasi ERK. Sedangkan US2007 0232610 ini mulai diketahui dia mampu menghambat masuknya ERK pada inti sel pada sel-sel kanker ya. Jadi nanti untuk mengetahui lebih jauh dari hasil uji klinik dari berbagai macam obat ini, nanti silakan Anda browsing ya, mencari literaturnya, dan tentu saja dengan membaca jurnal-jurnal hasil penelitian pada yang Anda temukan itu, Anda akan lebih banyak memahami mekanisme aksi dalam penghambatan signal transduksi pada jalur RAS, RAF, MEK, ERK ini ya. Tentu saja dalam menghentikan pertumbuhan dan pembelahan sel kanker serta menginduksi terjadinya apoptosis pada sel kanker. Nah, itu tadi jalur klasik ya, disebut sebagai jalur RAS, RAF, dan MAPK. Selanjutnya kita akan mempelajari jalur lain, yaitu jalur PI3K AKT ya di sini ya. Nah, di sini jalur PI3K itu fosfatidil inositol 3 kinase dan AKT pathway. Jalur ini terlibat di dalam sel kanker ya, pertumbuhan dan perkembangan sel kanker ya, dimana di sini ya pada reseptor EGF ya, EGRF ya, ini terjadi ikatan terlebih dahulu antara
belikan dengan reseptornya. Ini juga dominan pada reseptor estrogen ya, di mana estrogen juga reseptor estrogen tidak termasuk pada reseptor ini, tapi jalurnya mirip juga pada gambar ini, di mana aktivasi dari reseptor protein kinase ini akan mengaktifkan protein atau enzim ya, ini enzim dia, enzim PI3K atau fosfatidyl inositol 3 kinase ya. Enzim ini akan memfosforilasi fosfatidyl difosfat, inositol difosfat atau PIP2, dan selanjutnya akan berubah menjadi PIP3. PIP3 inilah yang nantinya selanjutnya memfosforilasi protein AKT ya. Nah, protein AKT ini dia nantinya akan banyak sekali memfosforilasi atau mengaktifkan protein yang lain. Di antaranya adalah protein GSK3A atau B ya, yang mana ini akan juga ikut bermain atau berperan dalam siklus sel atau cell cycle serta metabolisme glukosa. Kemudian AKT juga akan memfosforilasi protein VOXO1 ya, yang terlibat dalam apoptosis. Tentu saja pada kanker konteksnya VOX01 ini akan menghambat program apoptosis dari sel kanker. Kemudian DNA repair, perbaikan DNA, siklus sel dan metabolisme. Nah, kemudian ada jalur yang penting dari AKT ini adalah protein AKT ini akan mengaktifkan protein TSC1 dan TSC2, kemudian selanjutnya aktifnya protein RHEB dan mTORC1 atau mTORC. Protein mTORC ini juga nantinya akan berkaitan dengan pertumbuhan sel. Tentu saja yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini adalah pembelahan sel, sintesis protein dan angiogenesis ya. Nah, pada penemuan obat-obat anti kanker atau kemoterapi, jalur ini juga telah banyak diteliti dan menghasilkan obat-obatan atau kandidat obat untuk kemoterapi ya, dimana tentu saja nanti obat-obatan ini yang terkait dengan jalur ini akan menonaktifkan beberapa protein yang terlibat di dalam jalur PI3K AKT ini ya. Nah, ini adalah kandidat obat yang mampu menghambat aktivasi jalur PI3K AKT ini ya. Pada gambar yang sebelah kiri hampir sama dengan gambar slide sebelumnya, sehingga kita nanti fokus kepada gambar yang sebelah kanan ya. Nah, untuk gambar sebelah kanan ini pada bagian luar tadi hampir sama, yaitu obat-obat yang mampu menghambat pembentukan ikatan antara ligan dan reseptor ya, ada dari golongan antibodi monoklonal ya. Kemudian tadi ada jalur RAS, RAF, MEK, ERK, dan ini kita lihat di jalur PI3K. PI3K kemudian nanti akan mengaktifkan memfosforilasi PIP2 menjadi PIP3 ya. Dan PIP3 ini akan mengaktifkan protein AKT ya. Anda bisa lihat ya, ada bulatan warna kuning dengan tulisan P, itu adalah artinya gugus fosfat, dan AKT ini yang banyak untuk pengobatan kanker adalah melalui jalur pengaktifan mTORC1 tadi ya, atau di sini mTOR gitu ya. Nah, untuk penemuan kandidat obat ternyata juga sudah banyak ya yang ditemukan di sini. Yang telah memiliki nama adalah Wanmanin ya. Wanmanin ini ternyata bisa menghambat protein atau enzim PI3K atau fosfatidyl inositol 3 kinase ya, sehingga PI3K ini tidak mampu memfosforilasi PIP2
menjadi PIP3, sehingga signal transduksinya diputus sampai hanya pada PI3K saja gitu ya. Kemudian kandidat obat lain yang memiliki mekanisme aksi yang sama dengan wonmenin ini adalah LY294002 ya, kemudian ada SF1126 ya di sini, dan PI103, NYPBE2235 ya. Ini masih berupa kode, berarti kandidat obat ini masih sampai pada tahapan uji klinik pada manusia. Kemudian obat-obat antivirus pada pengobatan HIV ya, di sini juga ternyata ditelusuri ya mekanisme aksinya atau aktivitasnya dalam menghambat jalur PI3K AKT ini. Ada yang beberapa yang telah terbukti, diantaranya adalah nelfinavir dan amprelavir ya. Ini adalah suatu HIV protease inhibitor. Ternyata dia juga mampu menginaktifkan protein AKT yang telah terfosforilasi ya, sehingga AKT tidak bisa memfosforilasi protein mTORC ya. Kemudian tentu saja akan menghambat signal transduksi seterusnya, sehingga akan mengurangi kemampuan sel kanker untuk bertahan hidup dan diharapkan terjadinya apoptosis serta mengurangi terjadinya angiogenesis ya. Ya, kemudian ada yang lain yaitu ropamisin, kemudian ada dari golongan tacrolimus ya seperti temsirolimus ya, kemudian ada deferenolimus ya, yang mana ini mungkin Anda bisa lihat masih ada kodenya ya, yang mana mungkin ini telah diberi nama tetapi belum di launching di pasaran ya. Nah, itu adalah beberapa kandidat obat yang mampu menghambat signal transduksi melalui jalur PI3K AKT ya. Nah, kemudian ini ada beberapa PI3K inhibitor ya, yang seperti wonmenin tadi ya, dimana di sini disebutkan ada PI3 inhibitor kelas 1 ya. Ini masih berupa ya kode-kode ya, GDC 0032, kemudian di sana ada berbagai macam keterangan dan beserta ini ada struktur kimianya ya. Kemudian ada yang isoform spesifik PI3 inhibitor ya, nanti sebagian besar PI3K inhibitor ini telah masuk pada uji klinis ya. Kemudian ini ada PI3K atau mTORC dual inhibitor ya, yang mana kalau kita lihat dari namanya ini bekerja mampu menghambat enzim PI3K dan protein mTORC ya. Ya, cukup banyak yang telah masuk pada uji klinik. Oke, untuk sementara sampai di sini terlebih dahulu materi signal transduksi protein kinase. Untuk keperluan upload saya mungkin akan menghentikan video ini terlebih dahulu, dan silakan tunggu video berikutnya untuk kelanjutan dari materi ini ya. Agar saya tidak terlalu lama mengupload video ini, maka dengan sangat terpaksa video ini dibagi menjadi beberapa video pembelajaran. Mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan dan bermanfaat buat pembelajaran saudara-saudara semua. Sampai ketemu pada video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman-temannya, dan tentu saja subscribe ya pada channel ini agar saya bisa mempublikasikan video ini lebih banyak pada orang atau mahasiswa lain yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.